Terima kasih masih bergabung bersama kami. Masih bersama saya di studio, Haryono Umar, mantan pimpinan KPK, Emerson Yunto dari ICW, dan juga di ujung telepon ada Masinton Pasaribu, anggota Komisi 3 DPR RI. Kenapa KPK tidak boleh dibubarkan atau diperlemah? Ada beberapa alasan. Saya akan mengutip beberapa catatan berikut ini, di mana teman-teman aktivis misalnya, termasuk Mas Econ dan teman-teman, menolak upaya revisi Undang-Undang KPK. Alasannya apa? Kita lihat sama-sama pemirsa di catatan kami berikut ini. Yang pertama, umur KPK dibatasi hanya 12 tahun. Ya, ini sumbernya dari Indonesian Corruption Watch. Kemudian yang kedua, KPK tidak lagi memiliki tugas dan kewenangan melakukan penuntutan. Yang ketiga, KPK kehilangan tugas dan kewenangan melakukan monitoring. Kemudian yang keempat, yaitu KPK hanya bisa menangani perkara korupsi dengan kerugian negara 50 miliar rupiah ke atas. Oh, kalau mau korupsi kecil-kecil aja, jangan sampai 50 miliar ya. 49 miliar. 49,9 miliar. KPK lebih diarahkan kepada tugas pencegahan korupsi, bukan pemberantasan ya. Jadi jangan sampai kejadian korupsi gitu kalau ketahuan. KPK tidak dapat membuat perwakilan di daerah, provinsi. Kemudian yang ketujuh dan seterusnya diantaranya ini menarik ini. Silakan pemirsa Anda baca sendiri. Tapi yang menarik pandangan saya itu soal penyadapan, itu harus dapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. KPK bisa mengeluarkan SP3. Oke, silakan sambil kita dialog, Anda bisa menyimak lanjutan grafisnya. Mas Econ, silakan. Ya, kalau saya lihat nih sebenarnya kalau dalam konteks hukum dapat dimaknai sebagai percobaan pembunuhan gitu ya. Percobaan pembunuhan. Kenapa kita disebut percobaan pembunuhan? Karena DPR sudah memulai membatasi masa hidup KPK sampai 12 tahun ke depan. Di luar 12 tahun ada upaya-upaya mempreteli tadi kewenangan-kewenangan KPK. KPK tidak boleh menuntut, kerja monitoring hilang, menyadap harus izin ketua pengadilan, menyadap dan menyita gitu ya, harus izin ketua pengadilan. Saya nggak bisa bayangin ke depan KPK pasti akan sulit melakukan OTT, operasi tangkap tangan. Mas Econ, mungkin kan dalam perspektif positif, kita kan berpikir begini, KPK kan ad hoc kan, artinya kalau KPK tidak ada berarti korupsi sudah bisa diberantas begitu. Ini juga pertanyaan simpel, dari mana argumentasi menyebutkan KPK ad hoc? Sebutkan argumentasi hukum, dasar hukum, undang-undang, dasar undang-undang yang lain yang menyebutkan KPK. Tidak tertulis jelas. Tidak pernah ada yang menyebutkan itu. Gitu, ya. Kalau begitu kita tidak bisa bicara batasan waktu dong ya? Betul. Nah ini juga saya juga nanya ke Bang Masinton. Dasar pertimbangan dalam penyusunan ini apa? Naskah akademiknya mana? Artinya apa? Tanpa ada naskah akademik, proses penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal ini RUU revisi Undang-Undang KPK ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sudah masuk prolegnas kan? Nah itu juga ya. Walaupun masuk dalam prolegnas, ketika proses penyusunan itu kan harus ada naskah akademik. Jadi inilah argumentasi kenapa misalnya 12 tahun. Jadi barangkali gitu ya, bahasa Masinton dengan bahasa teman-teman DPR yang lain itu berbeda gitu ya. Nah kemudian juga kita melihat begini, ini semangatnya semangat nggak omong kosong bicara soal semangat penguatan KPK. Justru muncul semangat pelemahan KPK. Dan kita juga apa ya, ini juga kegeraman, kekesalan orang-orang bahwa kok ya sekarang jadi KPK itu menjadi Komisi Pemberantasan KPK gitu ya, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi komisi-komisi teman-temannya Bang Masinton itu dianggap sebagai KPK-nya Komisi Pemberantasan KPK karena semangat yang dibangun bukan semangat penguatan yang kita hati-hati bicara, nanti Anda dituntut lah. Ya. Langsung aja kita konfrontir ke Bang Masinton. Silakan Bang Masinton. Ya tidak lah, nggak boleh menuntut Bu. Nggak bercanda aja. Iya. Saya juga komentar Anda gimana? Nah artinya kan gini, ini kenapa tadi saya katakan Rama, ini kan fase transisi ini kan itu yang mau kita ini kan Bu. Ya. Bangunan transisi ini berapa lama sih? Kan gitu ya. Masa kita dalam bernegara ini kita tidak menentukan rentang waktu fase transisional kita tadi, khususnya dalam penegakan hukum. Nah tentu dalam hal ini ya semangatnya bukan pada siapa melemahkan siapa, tidak. Kita meletakkan tatanan sistem penegakan hukum kita dan kita meletakkan bangunan ketatanegaraan kita, khususnya dalam penegakan hukum tadi itu. Nah, tentu apakah
ini akan pemberantasan korupsi akan semakin sulit atau semakin apa? Ya kan ada yang namanya juga bagaimana nanti ada kepolisian, ada kejaksaan. Jadi menghitung ininya adalah bukan pada 12 tahunnya tadi, tapi kita hitung tadi dari mulai proses reformasi. Tapi saya tertarik dengan statementnya Bung Econ tadi soal ini sama seperti upaya pembunuhan atau dimatiin pelan-pelan mungkin ini. Gimana komentarnya? Kan gini Bung, yang mau kita sasar ini kan pemberantasan korupsinya. Iya kan? Nah, kemudian KPK, kejaksaan, kepolisian ini kan alat-alat ini kan bisa ini kan. Tapi kita butuhkan kan? Apa? Berarti kita butuhkan dong alat ini? Ya kan kita butuhkan, oke. Kan kita butuhkan, kita sampai umpama dalam konstruksi ini kita umpama 25 atau 30 tahun tadi itu. Ya. Kan gitu, sehingga kepolisian, kejaksaan yang tadinya ketika KPK lahir ini belum efektif, dianggap belum efektif. Nah inilah yang harus kita juga dorong untuk efektif, kan gitu. Bang Masinton, sorry karena waktunya Bang Masinton terbatas, saya mau nanya satu hal Bang Masinton. Iya. Jokowi sudah menyatakan menolak revisi Undang-Undang KPK. Pertanyaan berikutnya adalah apa sikap PDIP? Apakah tetap ingin melanjutkan atau tidak? Itu aja Bang. Iya, Bung Emerson. Ya. Pak Presidennya belum menyatakan itu. Di beberapa pemberitaan sudah Bang. Sesnek. Enggak, tapi itu kan dia bahasanya Pak Presiden. Nggak mungkin seknek memelintir pernyataan Presiden. Presiden pakai mulutnya sesnek, begitu ya? Iya, artinya kan gini. Kita tunggu aja pernyataan Presiden. Jadi poinnya gini Bang, kalau Jokowi bilang Jokowi menolak revisi Undang-Undang KPK, lalu PDIP seperti apa Bang? Gini loh, proses pembuatan undang-undang itu kan antara eksekutif dan legislatif. Betul Bang. Kan harus bareng. Betul. Saya sendiri-sendiri. Saya cuma mengingatkan ya, begini Bang. Kalau pemerintah belum belum siap membahasnya, ya kan nggak mungkin bisa DPR sendiri. Kan tapi gitu, ini bukan belum siap membahas kan, memang nyata-nyata eksplisit ya, tidak setuju begitu kan? Iya, tidak menyatakan menolak revisi undang-undang. Jadi poinnya begini, saya mengingatkan Bang Masinton, keberadaan koalisi Indonesia Hebat itu kan memberikan dukungan terhadap kerja-kerja kerja pemerintah Jokowi JK. Artinya apa? Kalau Jokowi JK bilang tolak revisi undang-undang KPK, seyogyanya koalisi pendukung pemerintah juga harus punya jalan yang sama, bukan justru bertolak belakang. Artinya apa? Kalau yang terjadi tetap ngotot melakukan proses pembahasan, ya ini pecah kongsi bisa disebut begitu antara pemerintah dengan Bung Emerson. Begini Bung, proses pembuatan undang-undang itu adalah bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Jika salah satu belum siap, ya berarti proses pembahasannya dipending dulu, kan gitu. Kalau pernyataan Presiden lewat Menteri mengatakan menolak, apakah itu diartikan belum siap begitu? Gini Bung, kita kan harus mendengar pernyataan Presiden. Langsung? Iya, gitu. Ya orang kalau dari apa ya kadang surat dia bisa salah kok, iya kan? Kan gitu, surat dari Sesnek bisa salah sebelumnya kan gitu. Kalau gitu Mas Econ harus mendorong Presiden biar nyampein langsung, ya jangan lewat Twitter, jangan lewat orang lain gitu. Ya Bang, nanti ini aja Bang, saya SMS Pak Jokowi suruh mengingatkan Pak Masinton secara langsung gitu. Oke, Pak Aryono mungkin ada mau sampaikan ke Pak Masinton sebelum kita akhiri dengan Pak Masinton. Sebentar, Pak Aryono. Iya Pak Aryono. Iya, malam Pak Masinton. Kita kan sudah menyadari bahwa yang namanya korupsi itu kejahatan. Negara sudah mengatakan itu kejahatan yang luar biasa. Jadi harus ditangani secara luar biasa. Extraordinary. Dan kalau kita lihat pengalaman dari negara-negara yang lain yang sudah berhasil seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, Thailand segala macam, itu tidak ada pembatasan waktu seperti itu. Di samping itu juga kalau kami melihat ini kondisinya tidak mendesak untuk dilakukan revisi Undang-Undang KPK. Kenapa kita tidak biarkan dulu ini, kita pending dulu, apalagi seperti tadi kata Mas Emerson,
Presiden juga mengatakan tidak setuju dengan Mungkin bagi Anda tidak mendesak, tapi bagi orang-orang yang terkait dengan KPK mendesak sekali nih. ya kalau Ini nggak ada ininya, Bang Umar. Jadi kita ini bukan urusan belum ada yang mendesak atau apa. Kita mau kenapa dimajukan, kan masuk 2016. Terus pada bulan sekarang ini sampai 14 Desember nanti kita akan memilih calon pimpinan KPK. Maksud kita agar bisa lebih sinkron aja. Nggak, kan kalau di KPK yang Bang, baru dengan undang-undang yang baru. di Prolegnas 2015 ingat saya disepakati prioritas teman-teman di Komisi 3 adalah revisi Undang-Undang KUHP dan KUHP. Nah ini dua regulasi itu belum selesai sudah lompat ke tempat yang lain. Nah ini kan justru mencurigai publik mencurigai teman-teman DPR kok semangatnya lebih seneng kayak ada upaya-upaya pelemahan lah gitu ya. Atau mungkin jadi Bung Emerson, jadi muncul kemudian ide, oh iya ini ada pemilihan pimpinan KPK atau di 2016 kita bahas undang-undang. Nah ini kita sinkronkan. Jadi pemilihan calon pimpinan KPK nanti langsung berjalan seiring dengan revisi dengan undang-undang KPK yang hasil revisi. Jadi nanti tidak lagi bolak-balik ya pimpinannya sudah kita pilih, terus 2016 ada revisi, nanti menyesuaikan kembali atau milih kembali. Artinya sebenarnya ini positif kok, Bung Econ. Tapi mungkin yang ditangkap orang begini, ini kena sekalian aja ngurusnya bareng. Mungkin juga teman-temannya Pak Masinton yang di DPR sana pengen nanti the next ketua KPK orang-orang yang bisa diajak lobby-lobby lah, yang bisa memahami suasana perasaan para koruptor sehingga ya itu yang akan ada di situ, mungkin begitu. Ya. Enggak lah, enggak Jadi begitu. begini, Kita nggak seperti itu ya. Kenal juga enggak sama calon-calon pimpinan KPK itu. Oke, begini Pak Masinton, Anda ini kan proses politik akan terus berkembang ya. Artinya kita akan melihat perkembangan berikutnya seperti apa. Nanti ada tidak misalnya jaminan dari Anda dan wakil rakyat kita, orang yang Anda wakili ini kan banyak yang berteriak, jangan dong dipretelin KPK-nya. Tapi sampai pada titik sekarang ini, seperti Mas Eto tadi katakan, Presiden sebenarnya menolak, walaupun tidak langsung statement itu keluar. Nah ini terus digulirkan, terus dibahas. Jadi gini, kan tadi sudah dikatakan proses pembuatan undang-undang itu eksekutif bersama legislatif atau legislatif bersama eksekutif. Kalau salah satu belum siap, berarti kan dipending dulu. Ya, artinya gitu. bola panasnya dari sisi isu public opinion dan seterusnya masih terus digelontorkan. Nah, jadi begini, sepanjang pemerintah belum menyampaikan dalam bentuk surat ke DPR, ya berarti kan proses pembahasannya kan bisa dilakukan bersama-sama. Oke, baik. Kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Pak Masinton, Pak Seribu, terima kasih bersama kami di Prime Time Talk. Selamat malam, Pak. Ya, terima kasih. Demikian tadi anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Dari fraksi PDI Perjuangan termasuk fraksi yang paling banyak bergerak untuk mendorong revisi Undang-Undang KPK ini. Kita lanjutkan segmen berikutnya, Bapak sekalian. Pemirsa tetap bersama kami. Prime Time Talk segera kembali.